Tanpa banyak bacot, mari kita mulai. Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang berjalan dengan lesu di dalam sebuah gedung kuil. Sambil berjalan, pemuda ini terus memikirkan mengenai hal yang belakangan sedang terjadi pada beberapa guild hunter yang sedang mengalami masa sulit dalam upaya pembersihan Dungeon. Ya, betul, manhwa ini berfokus pada cerita seorang pemuda yang kesehariannya diisi dengan bekerja sebagai seorang hunter, yang mana tugasnya adalah untuk memburu para monster yang hidup di dalam Dungeon. Dan dengan kemampuan penyembuhan yang dimilikinya, ia bertugas menjadi seorang penyembuh atau healer bagi para hunter lain ketika sedang bertugas. Ketika sang pemuda tengah melihat papan pencarian hunter, beberapa orang di sekitarnya terlihat sedang membicarakan sang pemuda. Lihat, si penyembuh payah itu. Dia datang lagi kemari. Lagian, siapa pula orang yang mau satu kelompok dengan si payah itu, ujar seseorang pada temannya, dan mereka pun mentertawakannya. Kemudian sambil berjalan menjauh dari sang pemuda, mereka berkata lagi, ayo menjauh darinya, kita akan dianggap sampah juga, kalau dekat-dekat dengan si payah itu. Si pemuda itu hanya diam dan tidak menghiraukan hinaan mereka. Kemudian, tiba-tiba seseorang berkata, akhirnya, ketemu juga kau. Aku tahu kau ada di sini, ujar seorang pria berambut oranye yang berjalan mendekat dengan seorang gadis di sebelahnya, sambil menghampiri sang pemuda. Ternyata, pria berambut oranye dan gadis itu adalah teman dari sang pemuda. Pemuda itu lalu berkata, ternyata kalian kemari juga hari ini. Lama kita tidak bertemu, aku dengar kalian telah dipromosikan, aku ikut senang mendengarnya. Lalu sang gadis menjawab, ya, cukup lama kita tidak bertemu. Sebetulnya, kami kesini untuk memintamu bergabung dengan kami untuk menyelesaikan sebuah misi Dungeon. Apa kau tertarik untuk ikut? Lalu, pria berambut oranye melanjutkan, aku menemukan Dungeon tingkat biasa, ini tidak akan sulit, kami akan membawamu bersama kami. Namun, si pemuda suram ini menjawab, tapi, kemampuan penyembuhanku sangat rendah, keberadaanku hanya akan menghambat kalian. Si rambut oranye menjawab, sudahlah. Ayo ikut saja. Jika tidak, bisa-bisa lisensi huntermu itu bisa dicabut. Bukankah belakangan ini kau sedang kesulitan mencari kelompok? Sang pemuda pun menjawab, baiklah, jika kalian memang tidak keberatan. Lalu, panel manhwa memperlihatkan pada lokasi sebuah portal Dungeon di pinggiran kota. Diketahui bahwa, Dungeon ini memiliki level normal dan berkapasitas 10 orang. Info lainnya, masih belum diketahui. Beberapa saat kemudian, terlihat sekelompok hunter yang dipimpin oleh si rambut oranye, sedang melakukan pembersihan Dungeon. Mereka bekerja sama dengan baik, hingga tersisa satu monster yang sepertinya merupakan monster terkuat di Dungeon tersebut. Si rambut oranye pun terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut, untuk menunjukkan jurus baru yang telah ia latih belakangan ini. Dan dengan satu tebasan, kepala monster itu pun berhasil ditebas. Si pemuda suram, nampak terkagum-kagum melihatnya. Sambil berkata di dalam hati, hebat kali kawanku yang satu ini. Apakah dia sudah meningkatkan kemampuannya? Kapan aku bisa memiliki kemampuan seperti itu, ujar si suram. Monster itu pun lenyap. Meninggalkan sebuah senjata berupa pedang, dan juga batu kristal berkualitas tinggi. Si rambut oranye kemudian, memutuskan untuk mengambil batu kristal berkualitas tinggi tersebut, dan memberikan pedang untuk si pemuda suram. Si pemuda suram pun menerimanya, tapi, ia masih sedikit bingung. Lalu, si rambut oranye berkata, ayolah bro, kau juga harus meningkatkan kekuatanmu. Ayo pergi, panen hari ini cukup bagus. Kemudian, mereka pun berjalan meninggalkan Dungeon. Akan tetapi, ketika tengah berjalan, tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh. Mereka curiga, ada satu monster lagi yang tersisa. Dan benar saja. Seekor monster tiba-tiba saja menunjukkan dirinya. Si pemuda oranye, selaku pemimpin kelompok, langsung sigap mengeluarkan kembali pedangnya dan berkata, sepertinya, kita telah bertemu dengan bos monster tersembunyi. Monster itu terlihat memiliki aura yang sangat kuat. Ditambah dengan 6 mata yang dimilikinya, monster itu benar-benar tampak menyeramkan. Semua hunter yang berada di sana tampak bingung. Si suram pun bertanya, apa kau pernah mendengar ada bos tersembunyi di sebuah Dungeon berlevel normal? Tidak, aku tidak pernah mendengar itu sebelumnya. Tapi, itu bukan berarti tidak ada. Dan sepertinya, kita baru saja menemuinya. Si rambut oranye kemudian kembali berkata, ini menarik. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan yang langka ini. Si suram dengan wajah tegang menjawab, bukankah bos tersembunyi itu sangat kuat? Lalu si gadis menjawab, entahlah. Tapi aku merasa, mungkin kita bisa mengalahkannya. Si rambut oranye melanjutkan, demi keamanan bersama, untuk saat ini, lebih baik kita amati dulu saja. Namun tiba-tiba, seorang anggota lainnya, yang tampak wajahnya ini sedikit kolot, kayak om-om pasar malam berkata, haha, sepertinya kau takut ya? Memangnya apa yang menakutkan dari bos tersembunyi di Dungeon level normal? Ujar si om-om pasar malam.
si om-om ini pun langsung mengaktifkan kekuatannya dan mencoba menyerang si bos monster kuat itu. Si rambut oranye mencoba mengingatkan, tunggu dulu. Jangan gegabah. Menghadapi bos tersembunyi itu tidaklah semudah yang kau pikir. Akan tetapi, si om-om bangke ini malah menjawab, haha, jangan meremehkanku anak muda. Terlihat si bangke mulai melancarkan serangannya. Tetapi, hanya dengan satu tangan, si bos monster berhasil menghentikan serangannya. Dan langsung memberikan serangan balik. Seketika, hanya dengan satu serangan balik, si om-om pasar malam bangke pun tewas. Bangke. Lalu, si rambut oranye selaku pemimpin di dalam kelompok itu, segera memerintahkan salah satu anggotanya untuk menggunakan kekuatannya. Guna memeriksa atribut yang dimiliki si bos monster tersembunyi tersebut. Dan ketika atribut bos monster tersebut terlihat, mereka terkejut. Atribut yang dimiliki si bos monster ternyata berada di luar perkiraan. Atribut yang terlihat benar-benar membuat semua orang tampak ketakutan dan panik. Si orang yang melihat para anggotanya ketakutan, berkata, jangan panik, memangnya apa yang kalian lihat? Seorang anggota berkata, darah monster ini tidak terlalu tinggi. Tapi, atribut lainnya, memiliki tingkatan 10 kali lebih tinggi dari level bos normal. Si rambut oranye juga terkejut mendengar tingginya atribut yang dimiliki si bos monster itu. Akan tetapi, sebagai ketua kelompok, ia tetap berusaha terlihat stay cool. Sambil terus berusaha menenangkan anggota hunter yang lainnya agar tidak panik. Si rambut oranye berkata, sekalipun itu bos tersembunyi yang cukup kuat, bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Sambil memotivasi anggota lainnya, si rambut oranye nampak mencoba mulai mengajak semua anggota hunter untuk saling bekerja sama. Kemudian, semua hunter pun mencoba menyerang si bos monster dengan kemampuan terbaik mereka. Akan tetapi, semua serangan yang dilancarkan para hunter berhasil dimentahkan dengan mudah. Sampai di mana para anggota hunter menyerang dengan serangan api, terlihat serangan tersebut berhasil mengenai si monster. Para hunter pun seketika terlihat senang dan lebih termotivasi. Akan tetapi, si rambut oranye yang sedari tadi tetap tenang pun berkata, jangan senang dulu. Kita harus tetap fokus untuk menghabisinya. Teruslah menyerang dan waspadai serangan si monster yang diarahkan pada para anggota healer kita. Para hunter terus berusaha menyerang si monster. Akan tetapi, si monster terlihat tetap sulit untuk dikalahkan, bahkan, kini ia malah terlihat marah. Sampai di mana ketika, si monster mencoba mengeluarkan kekuatannya, si rambut oranye pun berkata, apakah ini adalah skill kemarahan, ataukah ini adalah kegilaan bos tersembunyi? Si suram berkata, apa yang kau maksud dengan kegilaan? Si gadis manis mencoba menjelaskan, apa kau tidak tahu? Kegilaan bos tersembunyi itu dapat meningkatkan tingkatan atribut yang dimiliki si monster menjadi lebih tinggi lagi. Dan si rambut oranye melanjutkan, selama aku memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan kekuatan, aku akan menggunakan pedangku untuk membunuhnya. Hanya itu kesempatan kita. Si suram tampak ragu dan berkata, apakah itu akan berhasil? Si rambut oranye pun menjawab, jika kita tak mencobanya, maka kita tidak akan pernah tahu. Si gadis manis berkata, aku akan terus memberimu bantuan, majulah, dan jangan khawatir. Lalu ia pun langsung mengumpulkan kekuatannya. Dan diperlihatkan juga saat ini si rambut oranye sudah bersiap untuk kembali menyerang si monster. Serangan pun dilancarkan oleh si rambut oranye. Akan tetapi, si monster berhasil menghindar. Bahkan ia juga langsung memberikan serangan balik. Namun, serangan si monster pun berhasil dihindari dengan baik oleh si rambut oranye. Dan ketika ada kesempatan, si rambut oranye terlihat memulai serangan pamungkasnya. Si gadis manis yang sedari awal selalu membantu si rambut oranye, kini juga terlihat melancarkan serangan bantuan dengan jurusnya. Serangannya itu berhasil mengenai si monster. Tanpa berlama-lama, si rambut oranye pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan dengan cepat mengayunkan pedangnya. Ia berhasil melancarkan tebasan, dan serangan combo ini pun berhasil dilakukan. Si suram lalu berkata, hebat sekali. Apakah itu berarti monster itu sekarang sudah kalah? Si gadis manis menjawab, dengan serangan combo tadi, aku ragu kalau monster itu masih bisa bertahan. Kuharap kita telah berhasil membunuhnya. Terlihat si monster tengah berada di tengah kobaran api, sisa serangan combo-wombo sebelumnya. Para hunter lain terlihat bahagia melihat si monster sedang terbakar. Namun, salah satu anggota wanita, dengan wajah yang terkejut berkata, tidak, dia belum mati. Dan tiba-tiba saja, si monster berlari ke arah salah satu anggota yang bicara tadi, dan dengan cepat, sat-set kepala wanita tadi, berhasil ditebas. Bangke. Langsung buntung cuk. Si rambut oranye langsung memerintahkan para anggotanya untuk segera melarikan diri. Namun, tiba-tiba, si monster bergerak dengan sangat cepat. Dan saat ini, dia sudah berdiri, tepat di belakang si gadis manis. Si rambut oranye dan si pemuda suram yang melihat hal itu, nampak panik dan terkejut. Hanya dengan satu cakaran, si gadis manis, si cantik nan aduhai beautiful tralala trilili pun, lenyap. Dengan gerakan kilat, si monster mencoba menyerang anggota yang tersisa.
Semuanya pun dibantai tanpa ampun. Si rambut oranye yang sudah kehilangan si gadis manis, dan para anggotanya ini pun kini terlihat panik. Ia pun kembali mencoba menyerang si bos monster. Akan tetapi, dengan santuinya, si monster berhasil menyerangkan serangan balik. Dan tepat mengenai badan si rambut oranye, hingga ia pun mati. Di sisi lain, si suram, yang sedari tadi cuma diem gak ngapa-ngapain ini, saat ini terlihat semakin pasrah. Seperti orang yang sudah siap menerima kenyataan akan kematian. Ia tertunduk lesu. Dan kini, hanya tinggal tersisa ia seorang di dalam Dungeon, bersama dengan bos monster yang kekuatannya gak ngotak. Si suram berkata, kenapa ini harus terjadi padaku? Apa dosaku? Kenapa harus aku? Si suram lalu bicara pada si monster, kau bahkan membuatku menjadi yang terakhir untuk dibunuh. Itu karena aku lemah bukan, bahkan monster sepertimu juga memandang rendah diriku. Si suram kembali teringat dengan semua cacian, makian dan hinaan yang selama ini selalu dia terima dari orang-orang. Ia nampak merasa begitu rendah. Lalu ia menatap pada sebuah pedang yang tertancap di tanah. Tepat di depan matanya. Ternyata, pedang itu adalah pedang sisa monster terakhir yang diberikan si rambut oranye padanya. Seketika, muncul di dalam pikirannya, bayangan si gadis manis dan si rambut oranye. Teman-temannya yang berkata, kau bukanlah pecundang kawan, kau mampu membunuh bosnya, berdirilah, ambil pedang itu, kau mampu melakukannya. Si suram masih bergulat dengan pikirannya. Apakah aku mampu, bukankah lebih baik aku mati saja di sini, seperti ini? Tidak, aku akan bertarung demi nyawaku di sini. Ucap si suram yang kini tiba-tiba terlihat penuh percaya diri. Si monster yang melihat, tersenyum sinis, terlihat dari ekspresinya, si monster jelas berpikir bahwa ia adalah manusia lemah, yang tentunya tidak memiliki kemampuan bertarung yang baik. Si suram pun mulai mengambil pedang di depannya, lalu memperlihatkan pose keren badass ala-ala MCOP. Dan dengan bermodalkan nekat, kemudian ia pun maju menyerang si bos monster. Nampak si monster pun juga melancarkan serangan hingga mengenai si suram. Akan tetapi, ternyata si suram juga terlihat berhasil menghujamkan pedangnya tepat di jantung si bos monster. Hingga, membuatnya nampak kesakitan. Namun, setelah itu si monster ternyata masih bisa melakukan serangan terakhir. Dan serangannya tersebut, berhasil membuat tubuh si suram, ini dipenuhi oleh darah dari lukanya. Sesaat setelah menyerang, si monster kembali terlihat kesakitan dengan serangan si suram. Di mana, pedang si suram saat ini masih menghujam dengan mantap di jantung si monster. Sesaat setelah itu, tiba-tiba saja si suram kini berada di suatu kondisi yang ia sendiri tidak tahu. Apakah ia sudah mati? Atau bagaimana? Kemudian, tepat di hadapannya, terlihat suatu pengingat Dungeon yang dimana di sana tertulis seperti sebuah list atau syarat yang sudah terpenuhi. Saat itu juga, si suram mendapatkan hadiah. Karena, ia telah berhasil menyelesaikan tugas Dungeon. Hadiah itu berupa sebuah pedang, yang bernama The Blade of Evolution. Lalu tiba-tiba saja, kita kembali diperlihatkan, bahwa si bos monster yang tadi itu, sekarang sedang asyik memakan sesuatu. Dan ternyata, yang sedang dimakan oleh si monster itu adalah jantung si rambut oranye Stay Cool. Si suram tampak sangat terkejut. Hingga tiba-tiba, si monster berjalan mendekat pada di suram, dan menatapnya dengan mata yang haus akan darah. Itulah pembahasan kami mengenai manhwa Blade of Evolution part yang pertama. Siapakah nama dari si suram? Dan apakah ia bisa mengalahkan si monster? Jika kalian ingin pembahasan ini berlanjut, kami persilahkan kalian untuk menuliskan komentar. Agar kami tahu bahwa pembahasan yang kami buat benar-benar membuat kalian tertarik dengan kelanjutan ceritanya. Kalian juga boleh memberikan kami kritik maupun saran, serta memberikan kami rekomendasi manga ataupun manhwa apa yang menarik untuk kami buatkan pembahasannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, share dan subscribe jika kalian tidak mau ketinggalan update teranyar dari channel kami. Dukung kami, agar kami punya banyak kerjaan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Mr. Bot Google Tampan, pamit undur diri.